selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita mau kembali memuji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah menolong kita di sepanjang hari, di sepanjang minggu yang berlalu, dan hingga sampai hari ini kita memuji nama Tuhan. Yuk, mari kita bersama-sama berdiri memuji nama Tuhan. Kita mau katakan ada satu sobatku, yaitu Yesus yang setia untuk selalu menemani kita. Ada satu sobatku yang setia, dia selalu menemani hidupku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, dia selalu menemani hidupku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya siapa? Yo, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, tadi kita sudah memuji nama Tuhan bahwa hanya Yesus sahabat yang setia. Nah, sekarang kita mau bersatu hati, mau berdoa di hadapan Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memelihara kami di sepanjang minggu yang telah kami lewati, sehingga Tuhan memberi kami kesempatan untuk pagi hari ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih-lebih sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati firman-Mu, Engkau berkati Lause, dan Engkau berkati kami semua yang mendengarkan Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga orang tua kami yang di rumah yang menemani kami untuk beribadah. Dan berkati juga setiap lause-lause yang melayani Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau melanjutkan lagi, mau memuji nama Tuhan. Seperti mentega dengan roti. Jadi kita sama Tuhan itu tidak akan pernah ditinggalkan. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Yuk kita kembali mau memuji Tuhan dan berdiri untuk bersorak-sorai. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan
Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Mentega dengan roti. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau melanjutkan memuji nama Tuhan, Yesus sahabatku. Dan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan mari adik-adik sekalian yang ada di rumah, siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita mau fokus mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose pada saat ini. Kita memuji Tuhan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ingat selalu Yesus sahabat dan sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan kau ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Pagi adik-adik semuanya, senang sekali hari ini bisa kembali ketemu dengan adik-adik. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk sebelum dengarkan Lose nanti cerita buat adik-adik, sama-sama kita akan berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti Lose berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami supaya kami boleh datang ke tempat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan, sebentar lagi kami rindu mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong setiap kami supaya kami boleh belajar mengerti dan menguatkan kami untuk belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati waktu yang ada ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, dosa hari ini akan bercerita dari Alkitab Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga 17. Sebagikan buat adik-adik semua ya, adik-adik bisa dengarkan dan simak apa kata Alkitab di dalam Yohanes. Tapi saat Losa membaca, Losa akan mengganti kata aku di sini dengan Tuhan Yesus dan kamu di dalam sini, perikop ini dengan kata adik-adik supaya kita semua lebih mudah memahami isi firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik dengarkan baik-baik, Losa akan bacakan buat adik-adik semua sekalian di tempat masing-masing ya. Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga 17 diberi judul perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi Tuhan Yesus, demikianlah juga Tuhan Yesus telah mengasihi adik-adik. Tinggallah di dalam kasih Tuhan Yesus itu. Jikalau adik-adik menuruti perintah Tuhan Yesus, adik-adik akan tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus menuruti perintah Bapa Tuhan Yesus dan tinggal di dalam kasih Bapa. Semuanya itu Tuhan Yesus katakan kepada adik-adik supaya sukacita Tuhan Yesus ada di dalam adik-adik dan sukacita adik-adik menjadi penuh. Inilah perintah Tuhan Yesus, yaitu supaya adik-adik saling mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi adik-adik. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Adik-adik adalah sahabat Tuhan Yesus. Jikalau adik-adik berbuat apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada adik-adik. 15. Tuhan Yesus tidak menyebut adik-adik lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Tuhan Yesus menyebut kamu sahabat, adik-adik sahabat. Karena Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada adik-adik segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus dengarkan dari Bapa Tuhan Yesus. Bukan adik-adik yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih adik-adik. Dan Tuhan Yesus telah menetapkan adik-adik supaya adik-adik pergi dan menghasilkan buah. Dan buah adik-adik itu tetap, supaya apa yang adik-adik minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus diberikannya kepada adik-adik. Terakhir, 17. Inilah perintah Tuhan Yesus kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Losa akan baca ulang. Inilah perintah Tuhan Yesus kepada adik-adik. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita dengarkan adik-adik. Dari tadi kita dengar satu kata yang berulang-ulang diucapkan di dalam firman Tuhan hari ini, yaitu kata kasihilah. Ya, adik-adik di sini disebutkan tadi kita dengar kata juga sahabat, walaupun memang tidak diucapkan berulang kali, tapi diucapkan bahwa adik-adik adalah sahabat siapa? Sahabat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik hari ini Losa ingin cerita seorang sahabat atau seorang teman. Ya, sebelumnya Losa ingin tanya, adik-adik punya teman atau punya sahabat tidak? Ada? Kalau ada angkat tangan. Ada berapa sahabatnya? Ada 1, 2, 3, 4 atau lebih dari 10? Coba pikir ya. Sahabatku siapa aja ya? Nah, di rumah sahabatku siapa? Di sekolah sahabatku siapa? Di lingkungan tetangga. Mungkin ada teman main ya, adik-adik punya sahabat, punya teman. Ya, kalau sudah, adik-adik sudah pikirkan namanya, kasih pertanyaan nomor 2 ya. Nah, yang menurut adik-adik tadi, sahabat adik-adik, teman adik-adik, apakah adik-adik tahu semua juga pada saat dia lagi dalam tanda kutip misalnya lagi jelek, lagi tidak baik, lagi tidak cantik, lagi tidak cakep, tidak ganteng. Dalam artian begini ya, kadang-kadang adik-adik kalau Losa perhatikan ada beberapa orang, cukup banyak sih ya, mereka akan dalam tanda kutip
berteman, ya, menyebut bahwa seseorang itu teman apabila seseorang itu dalam tanda kutip ya adik-adik ya, penampilannya cantik, hasil nilai-nilai sekolahnya baik, atau kalau tidak duitnya banyak, sering traktir belikan sesuatu ya, atau kalau tidak sering kasih hadiah-hadiah, atau kalau tidak populer, banyak temannya, sehingga disebut sebagai temannya atau sahabat supaya apa? Supaya dia juga kantutan sesuatu, dapat sesuatu ya. Dapat apa misalnya? Oh, dapat juga popularitas, oh, dapat hadiah, oh, dapat makanan dan sebagainya. Nah, sekarang coba pertanyaan dosen nomor 2 tadi adik-adik pikirkan. Apakah yang tadi sudah ada disebutkan sebagai teman, sebagai sahabat itu juga adik-adik tahu pada saat dia lagi misalnya lagi tidak punya duit, tidak punya uang, lagi ulangannya jelek, lagi ditinggalkan teman, tidak punya siapa-siapa, lagi sepi, lagi sendirian, lagi sedih. Apakah adik-adik juga tahu? Ya, kalau adik-adik misalnya tidak tahu, itu menurut Yesus sih bukan teman, bukan sahabat ya. Tapi adik-adik di sini satu hal yang sangat penting di dalam Alkitab yang kita baca dalam perikop ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyebut bahwa adik-adik semua sekalian adalah sahabat. Berarti apa adik-adik? Tuhan Yesus tahu pada saat kita sedih, pada saat kita ada masalah, kita ulangan dapat jelek, atau kita ditinggalkan teman, kita habis dimarahi guru atau dimarahi papa mama, atau kita lagi whatever yang banyak yang pokoknya jelek-jelek ya. Tuhan Yesus tahu karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Nah, adik-adik lebih lanjut lagi dari perikop yang sudah kita dengar dikatakan bahwa adik-adik semua adalah sahabat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengharapkan bahwa sahabat-sahabatnya melakukan apa perintah Tuhan Yesus. Nah, tadi di pasal 15 ayat yang terakhir kita dengarkan perintah Tuhan Yesus. Adik masih ingat enggak? Perintahnya apa? Jadi dikatakan bahwa adik-adik adalah sahabat Tuhan Yesus kalau kita melakukan perintah Tuhan Yesus. Adik masih ingat? Kalau anda ingat, langsung bacakan sekali lagi ya. Langsung pakai kacamata dulu. Nah, Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 17. Terakhir adalah 17. Langsung bacakan. Inilah perintah Tuhan Yesus kepada adik-adik. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kita adalah sahabat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengharapkan kita melakukan perintahnya, mengasihi seorang akan yang lain. Ada yang tahu tidak? Mengasihi itu apa sih? Apa mengasihi itu dipeluk terus dicium gitu? Itu mengasihi? Atau mengasihi itu kita punya apa kasih dia? Semua dikasih gitu? Apakah itu? Banyak ya adik-adik ya, banyak macam hal yang dapat kita tunjukkan dari saling mengasihi. Sehari ini mau ajarkan salah satunya, salah 2 dan salah 3. Adik-adik pikirkan sisanya ya. Nah, contoh pertama mengasihi adalah kita berbagi ya. Adik-adik misalnya katakanlah kita punya sesuatu makanan ya, terus kita tahu teman sahabat kita itu pasti tidak ada makanan, dia lapar ya. Kita berbagi apa yang kita punya, kita bagi separuh aku, separuh kamu gitu ya, misalnya seperti itu. Contoh kedua misalnya ya, pada saat kita seperti kondisi sekarang ini lagi ada, ini udah kasih contoh aja ya, lagi ada di rumah ya, terus kemudian belajarnya kan di rumah lewat daring. Nah, bosan ya adik-adiknya, tidak ada kegiatan apa-apa misalnya, terus kemudian kita di rumah ada buku cerita atau ada mainan, kita bisa kan lewat kontak-kontak, lewat misalnya lewat telepon, handphone, kan semua sekarang pada pegang handphone ya untuk belajar di rumah ya. Terus kemudian kita kontak sahabat kita, teman kita, kamu bosan tidak? Pinjemin buku cerita ya. Nah, saling tuker-tuker seperti itu. Atau misalnya temannya tidak punya, tidak apa-apa, kita pinjamkan. Itu salah satu contoh. Nanti contoh ketiga, contoh keempat, contoh kelima adik-adik pikirkan sendiri ya. Oke, sampai sejauh ini firman Tuhan yang sudah kita dengar. Selanjutnya ada satu cerita buat adik-adik. Silakan disimak ceritanya ya.
adik-adik, film yang barusan sudah adik-adik lihat di dalam dikisahkan ada 2 orang bapak ya. Seorang bapak adalah seorang ustadz, namanya adalah Ustadz Hasam. Bapak satunya adalah seorang pendeta atau disebut juga dengan imam, namanya Imam Gary. Apa yang adik-adik lihat di dalam film barusan? 2 orang bapak ketemu terus minum teh ya, terus mereka saling ngobrol, cerita-cerita. Di akhir cerita mereka berdua berpisah pulang ke rumah masing-masing ya. Nah, di perjalanan di rumah sebelumnya mereka tiba-tiba teringat satu hal ya. Tadi teman yang diajak ngobrol itu kira-kira kok kayaknya membutuhkan sesuatu ya. Adik-adik tahu nggak membutuhkan apa? Membutuhkan sesuatu untuk ini loh, pelindung lutut. Ya, akhirnya Ustadz Hasamnya terus pesen apa? Pesen pelindung lutut buat temannya, sahabatnya Imam Gary. Nah, Bapak Pendeta Imam Gary ini juga habis temannya pulang dia juga pesen apa? Pesen sama juga pelindung lutut ya. Lucu ya adik-adik ya, menurut saya lucu. Mereka seolah-olah tanpa bicara tapi bisa mengetahui kebutuhan temannya butuh apa, bisa merasakan, kayak bahasa kerennya adalah telepati gitu ya. Nah, adik-adik demikian pula juga dengan sahabat ya. Kita sebagai sahabat Kristus harusnya juga bisa telepati dengan Tuhan ya. Kita bisa ngomong sewaktu-waktu dalam doa dengan Tuhan, tapi Tuhan juga bisa telepati ke kita. Kalau kita benar adalah sahabat Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan Yesus, kita pasti ingin juga menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin agar kita apa? Saling mengasihi. Ingat-ingat ya adik-adik. Oke, hari ini firman Tuhan yang sudah saya sampaikan sampai sekian. Lalu tinggalkan satu tugas buat adik-adik. Nah, di dalam package yang sudah diberikan oleh sekolah minggu kepada orang tua dari adik-adik masing-masing sekalian, di dalamnya ada snack. Lalu saya ingin adik-adik belajar berbagi snack tersebut dengan orang lain. Terserah siapapun ya, orang lain. Nah, pada saat berbagi, minta tolong supaya papa mama bisa bantu untuk videokan ya. Nanti dikirim pergi ke dalam grup WA-nya sekolah minggu ya. Kalau seandainya, lesu, snacknya sudah saya makan habis, bagaimana lesu? Ada nggak ya? Ayo, yang snacknya sudah dihabiskan sebelum hari ini. Wah, kalau sudah habis ya terpaksa adik-adik lihat di rumah. Ada apa yang bisa adik-adik bagi dengan orang lain. Orang lain yang adik-adik kasihi ya. Bisa ya? Oke, sampai sekian adik-adik. Sebelumnya Lesa akan tutup dengan doa. Sekali lagi Lesa ajak adik-adik semua supaya lipat tangan, tutup mata, ikuti Lesa sekali lagi berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan menyebut dan menganggap kami sebagai seorang sahabat. Kami sungguh bersyukur menjadi sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga rindu untuk melakukan perintah Tuhan yang sudah Tuhan berikan dan boleh kami dengar pada hari ini, yaitu saling mengasihi. Tuhan tolong kami supaya kami semua boleh saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanpa hamba-Mu berdoa buat setiap adik-adik di rumah. Tuhan kiranya berkati akan kesehatan adik-adik, berkati akan setiap kesehatan papa mama mereka dan juga usaha papa mama mereka di hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa. Halo adik-adik, tadi kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan jangan lupa kerjakan aktivitasnya dan diserahkan di kelompok grupnya masing-masing ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini kita mau menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan lupa bisa scan barcode yang di samping dan juga ada nomor rekening yang di bawah. Dan juga bisa disimpan di celengannya, nanti kalau udah aktif ke gereja bisa dibawa persembahannya. Yuk kita mau memuji Tuhan, betapa hatiku. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita. Betapa hatiku
kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Ya, adik-adik, kita mau menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa dan lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih, kami memuji memuliakan Tuhan, dan terlebih kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sampai saat ini Tuhan kami telah menyerahkan persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkati ya Tuhan persembahan kami ini agar menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan, biarlah mereka boleh mengelolanya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga orang tua kami, setiap pekerjaan mereka Tuhan, usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan Engkau memberkati, Engkau yang melimpah gandakan setiap berkat-berkat yang daripada Tuhan sendiri. Berkati juga kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin lebih bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan terlebih di masa pandemi seperti ini Tuhan, kami begitu sulit untuk bersosialisasi di dalam lingkungan kami, dan juga di lingkungan sekolah kami masih belum bisa untuk bersekolah, beraktivitas sebagaimana semestinya. Tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami, hikmat Tuhan, pengertian daripada Tuhan yang menanamkan setiap pelajaran demi pelajaran yang kami terima lewat dari online Tuhan. Sekalipun kami hanya melalui video, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami.
Berkati juga setiap guru-guru kami Tuhan, berikan mereka kekuatan, berkati mereka juga, berikan mereka kemampuan untuk bisa menjalin komunikasi dengan kami setiap pelajaran yang mereka sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Bapa, kami mau menyerahkan seluruh totalitas hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah di sepanjang hari ini kami boleh melalui hari-hari kami sesuai dengan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik dikasihi Tuhan, sampai jumpa di hari berikutnya. God bless you tuh, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.